Mohon maaf, investasi bodong. Dan di Aceh sampai hari kiamat sepertinya tidak akan hilang orang-orang yang terpengaruh untuk cepat kaya dengan investasi bodong, dan itu berulang-ulang. Padahal pihak bank saja yang sangat profesional, mereka tidak pernah berani menjamin deposito itu lebih dari 10%. Padahal 10% itu per tahun, bukan per bulan. Tiba-tiba ada orang yang tidak pernah belajar bisnis sama sekali, sanggup menipu bisnismen senior dengan keuntungan 20% per bulan. Lalu di mana kita simpan akal sehat? Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Wa syayatinul jinni yaqumuna bidaurin kabirin fi ifsadi fil fitrati wa tadnisiha. Setan dari kalangan jin punya peran yang sangat besar dalam merusak tabiat dasar manusia dan mengotorinya. Maka terdapat dalam hadis sahih Muslim dari Ayyad bin Himmar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah pada suatu hari. Maka sebahagian dari materi khutbah beliau, ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza. Ketahuilah bahwasanya Tuhanku telah memerintahkan diriku untuk mengajarkan kalian sesuatu yang kalian tidak tahu dari bahagian pengajaran yang telah aku terima pada hari ini. Kullu malin nahiltahu, kullu malin nahalathu ibadi halalun. Setiap harta yang diusahakan oleh hambaku adalah halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, dan sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku semuanya itu mempunyai kecenderungan untuk berpihak pada yang benar. Wa innahum atathumus syayatinu, namun demikian datanglah kepada mereka setan-setan. Fajtalathum an dinihim, maka digelincirkanlah mereka dari ajaran agamanya. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, dan setan-setan itu menjadikan haram ke atas mereka rizki yang telah aku halalkan. Wa amarathum ay yusyriku bima lam unzil bihi sultana, dan menyuruh mereka untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang aku tidak berikan kekuasaan kepadanya. Dasar rizki halal, yang kita usahakan semuanya halal, tetapi dibisikkan oleh setan agar berubah menjadi haram. Maka contoh sederhana sekarang, dan itu pun tidak pernah sembuh masyarakat Aceh dari kesadaran penuh terkait praktik nauzubillah ini, yaitu betapa banyak orang yang telah mendapatkan harta yang halal terpengaruh untuk memperkaya diri lebih cepat dengan cara-cara yang haram. Mohon maaf, investasi bodong. Dan di Aceh sampai hari kiamat sepertinya tidak akan hilang orang-orang yang terpengaruh untuk cepat kaya dengan investasi bodong, dan itu berulang-ulang. Hanya dengan dijanjikan keuntungan yang lebih besar, walaupun tidak logis, logikanya hilang ketika berhadapan dengan keuntungan. Anda titipkan uang kepada saya 10 juta rupiah, maka setiap bulan saya akan berikan pengembalian kepada Anda 2 juta rupiah. Bagaimana diterima oleh logika akal yang sehat? Hanya dengan modal 10 juta penyertaan dalam bisnis tersebut, dijamin untung setiap bulan 2 juta rupiah. Dan itu masih kecil, 2 juta rupiah. Bahkan ada yang dijanjikan 5 juta rupiah sampai 10 juta rupiah. Dan terbukti, bulan pertama dikembalikan 2 juta. Bulan kedua dikembalikan 2 juta. Ketika dia sudah sangat yakin dengan bukti ini, disampaikan ke kawan yang lain. Kenapa kamu malas sekarang? Oh, saya nggak perlu bekerja lagi, hanya dengan modal 10 juta setiap bulan saya terima 2 juta, 2 juta. Ini sudah 2 bulan, sudah 4 juta. Ya. Hanya tinggal tunggu 3 bulan lagi modal saya kembali dan untung tetap berlipat ganda. Nyomenan, iya. Ya, ayo saya tertarik juga. Kalau kamu 10 juta, saya 20 juta. Kamu dengan 20 juta. Mungkin untuk 3 generasi masih selamat dikembalikan uangnya. Tapi ketika yang terlibat di dalamnya lebih banyak, uangnya hilang, lalu kita merana lah.
Dan di Aceh praktek investasi bodong seperti ini, pengalaman berulang-ulang tidak pernah mencerdaskan kita. Selalu ingin dengan uang cepat dan dana segar. Kenang pengen boleh-boleh. Padahal pihak bank saja yang sangat profesional, mereka tidak pernah berani menjamin deposito itu lebih dari 10%. Padahal 10% itu per tahun, bukan per bulan. Tiba-tiba ada orang yang tidak pernah belajar bisnis sama sekali, sanggup menipu bisnismen senior dengan keuntungan 20% per bulan. Lalu di mana kita simpan akal sehat? Ini bukti sederhana, dan itu terus berulang-ulang di Aceh. Korbannya semakin lama semakin banyak. Anda pun beratip itu nak dia, karena sedang lemah. Iran cik bangai dengan kalan, ilang kacarong buat. Mungkin dia beruntung karena nasibnya masih baik. Tetapi orang-orang yang direkrut itu boleh jadi akan bernasib malang. Nauzubillah semua nauzubillah. Bahkan keledai pun tidak pernah terperosok dalam lubang yang sama. Ya kalau lebih paknya buat keledai ya. Tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat.